Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya Sektor 1 yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita terus melaksanakan ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini akan kita bahas istilah yang sering kali kita dengar, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Maksudnya sebenarnya sama, tetapi dia punya makna yang berbeda. Ini penting untuk kita kaji, oleh karena semua kita ini punya harta. Dalam kaitan dengan harta, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau pertanggungjawaban yang lain, itu satu. Misalnya umur untuk apa dihabiskan, ilmu untuk apa diamalkan, badan untuk apa dipergunakan. Tapi ternyata urusan harta, wa an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana kita dapat dan untuk apa kita belanjakan. Karena ini ada pertanggungjawaban yang sangat penting, maka dalam hidup ini salah satu yang harus kita lakukan dalam kaitan dengan harta adalah menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu artinya bersih. Kalau kita tunaikan zakat, maka zakat itu membuat kita jadi bersih. Apanya yang bersih? Harta kita insya Allah dibersihkan. Maksudnya dibersihkan dari kemungkinan kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Bukan sengaja mencari harta yang tidak benar, yang tidak halal, biar supaya jadi halal, jadi bersih, lalu kita zakatkan. Bukan begitu. Kita ini dalam mencari harta, kadang ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan tanpa kita sengaja. Misalnya, yang kerja di kantor, dia dapat gaji, tapi dalam bekerja ada saat dia terlambat datang, dia tidak mencapai target. Bukan ada unsur kesengajaan, tapi memang ada hal-hal yang tidak terduga. Bersihkan penghasilan dari gaji itu dengan zakat. Yang dagang kadang-kadang salah hitung, meskipun pakai kalkulator salah pencet, sehingga angkanya jadi berbeda, mengembalikan salah, dan seterusnya. Atau ada bercampur barang yang tidak bagus dengan barang yang bagus. Nah, bersihkan semua itu dengan zakat. Yang kedua, dengan zakat itu dibersihkan jiwa kita. Maksudnya apa? Dibersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tercela dalam kaitan dengan harta. Misalnya, orang jadi kikir, orang jadi pelit, orang jadi terlalu cinta kepada harta, orang begitu mengagungkan harta. Ini semua adalah sifat-sifat yang buruk berkaitan dengan harta. Ada juga orang jadi sombong gara-gara harta. Nah, semua ini harus dibersihkan. Zakat mengingatkan kita bahwa kita ini harus dibersihkan dari sifat-sifat buruk yang berkaitan dengan harta. Nah, ini yang berkaitan dengan zakat. Oleh karena itu, zakat ini harus ditunaikan. Zakat harus dibayar. Kita tahu, zakat itu ada dua macam. Ada zakat fitrah.
zakat fitrah itu kita tunaikan dengan 3,5 liter beras sebagai makanan pokok di masyarakat kita. Sudah harus kita tunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Boleh dari awal bulan Ramadan, boleh. Di pertengahan Ramadan silahkan. Di bagian akhir bulan Ramadan boleh. Malam takbiran nggak apa-apa. Dan yang terakhir itu adalah sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau sebelum sholat Idul Fitri berarti menyalurkannya jangan kepada panitia, tapi langsung kepada mustahik. Kalau kepada panitia, nanti panitia kapan menyalurkannya? Karena sudah sibuk urusan sholat Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Jangan lupa. Karena ini bagian dari penyempurna ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Nah, lalu ada lagi namanya zakat mal. Zakat harta. Harta itu disebut mal. Mal itu artinya condong. Condong, miring. Kenapa? Manusia itu memang condong, cenderung kepada harta. Maka kita zakatkan ini harta, zakat mal. Zakat mal itu nggak mesti bulan Ramadan, kapan saja. Itu sebabnya di masjid-masjid panitia Ramadan mestinya jangan cuma bulan Ramadan. Panitia zakat mestinya bukan cuma bulan Ramadan, tapi sepanjang masa. Sehingga sekarang ini sudah dikelola oleh lembaga amil zakat yang tugasnya, yang kerjanya itu sepanjang tahun. Sehingga orang bisa bayar zakat kapan saja. Karena zakat itu, untuk zakat mal itu ada haul, ada nisab. Haul itu putaran setahun. Nah, misalnya orang dagang dari bulan Syawal, maka nanti dia bayar zakatnya bulan Ramadan akhir. Itu setahun namanya. Atau dia bulan Muharram, nanti dia bayar zakatnya bulan Zulhijjah, lingkaran setahun. Nah, terus memenuhi standar nisab. Nisab itu batas minimal penghitungan wajib zakat. Misalnya terhitung 84 gram emas. Jadi kalau penghasilan kita mencapai 84 gram emas per tahun, 85 gram setahun lah katakan, maka kita bayar zakatnya. Kalau di bawah itu tidak. Ini pertama yang berkaitan dengan zakat. Yang kedua adalah infak. Infak itu artinya membelanjakan, mengeluarkan, menggunakan harta. Ya, sebenarnya zakat juga bagian dari infak karena kita keluarkan. Tetapi infak ini bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Ya, orang-orang kafir dia mengeluarkan harta, membelanjakan harta untuk memerangi kaum muslimin misalnya. Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Dia berkorban dengan hartanya. Dia keluarkan, dia belanjakan hartanya untuk menghambat dakwah Nabi, untuk menghalang-halangi perjuangan Nabi, bahkan untuk memerangi Nabi dan kaum muslimin. Mereka berinfak, cuma berinfak di jalan syaitan. Nah, kalau kita infak itu fisabilillah, infak di jalan Allah, sehingga kita keluarkan uang kita, harta kita untuk kebaikan. Nah, untuk kebaikan ya macam-macam. Misalnya kita punya anak sekolah, kuliah, kita keluarkan biaya SPP, kuliahnya, ongkosnya, dan seterusnya, itu juga namanya berinfak. Kita membeli buku untuk menambah ilmu, itu juga namanya berinfak. Jadi infak ini bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Nah, kita seorang muslim harusnya membelanjakan uang kita untuk kebaikan. Kalau kita belanjakan uang kita untuk keburukan,
maka ini namanya tabzir, mubazir. Nah, begitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 26, ayat 27, wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, kata tabzir itu juga susah diterjemahkan dengan kata boros. Karena boros itu mungkin saja dilakukan untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Nggak ada memang terjemahannya yang cocok ke dalam bahasa Indonesia. Makanya para ulama memberikan penjelasan tabzir itu menggunakan harta, membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Baik sedikit apalagi banyak. Jadi kalau untuk yang tidak baik, yang tidak benar, kita keluarkan uang kita meskipun Rp1.000 misalnya, maka itu namanya tabzir. Tapi untuk 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, kalau untuk kebaikan, kebenaran, ya nggak apa-apa. Itu bukan tabzir. Mengeluarkan uang Rp1.000 untuk membeli sebatang rokok, itu namanya tabzir. Jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros itu saudara syaitan. Syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, ini namanya infak. Kita infakkan harta kita untuk kebaikan sebelum datang kematian. Sebab nanti Allah sudah sebutkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Hai orang beriman, infakkan hartamu. Infakkan hartamu tentu saja untuk kebaikan sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Kalau sudah datang kematian, sudah. Cuma karena dia belum berinfak, dia minta agar ditunda kematiannya. Mau ngapain? Fa'as-saddaqa, saya mau sedekah. Nanti saya akan menjadi orang-orang soleh. Lalu kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajuluha. Nggak bisa. Ajal kalau sudah sampai waktunya nggak bisa lagi. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu istilah sedekah. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah, sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah. Sedekah itu artinya benar. Kalau kita bersedekah, berarti kita membuktikan kebenaran iman. Nah, iman kita buktikan kebenarannya dengan sedekah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya menulis di dalam satu buku, judulnya Siapapun Bisa Sedekah. Nah, di sini disebutkan ada hadis as-sadaqah burhanun. Sedekah itu penjelas. Sedekah itu bukti iman. Oleh karenanya, sedekah ini lebih luas lagi. Sedekah lebih luas lagi. Kenapa lebih luas lagi? Karena sedekah bisa dilakukan dengan harta, bisa juga dilakukan tanpa harta. Nah, di buku ini disebutkan macam-macam sedekah dengan harta, sedekah tanpa harta. Sehingga saya sebutkan siapapun bisa sedekah. Kenapa? Yang punya harta bisa sedekah, yang tidak punya harta juga bisa sedekah. Contoh, kalau yang tanpa harta, kita sering mendengar hadis tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Senyum itu sedekah. Ngomong-ngomong, kalau senyum pakai harta apa enggak? Pakai duit apa enggak? Enggak. Kita bisa senyum, kita bisa sedekah tanpa harta, karena kita bisa sedekah dengan senyum. Cuma masalahnya, karena kita
nggak punya duit, senyum jadi susah. Itu aja masalahnya. Jadi sedekah dengan tanpa harta, dengan senyum. Sedekah bisa kita lakukan dengan harta, itu jelas. Sehingga kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Jadi kalau kita bisa sedekah dengan sebiji kurma, itu bisa mencegah kita dari neraka. Kenapa? Karena kita bisanya cuma dengan sebiji kurma, lagi nggak punya uang, lagi nggak punya banyak harta. Bahkan misalnya orang sama sekali nggak punya uang, tapi dia punya pohon jambu di depan rumahnya, jambunya lagi berbuah, buah jambu itu dibagi ke orang lain, itu sedekah. Jambu itu dimakan burung, itu sedekah, asal ikhlas. Jangan burung dicaci maki. Karena apa? Kita belum makan jambunya, burung udah makan jambunya. Fa illam yazid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia nggak mampu, dengan sebiji kurma juga nggak punya, nggak bisa, fa bi kalimatin thayyibah. Dengan ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Ngomong yang memotivasi orang. Ngomong yang menyenangkan orang. Ngomong yang baik. Ngomong yang muatannya baik. Itu namanya sedekah. Oleh karenanya, zakat itu juga diistilahkan dengan sedekah. Yang dimaksud sedekah di situ ya zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Jadi zakat di situ yang dimaksud oleh para mufassir, itu diartikan, diistilahkan di dalam Al-Quran dengan kata sedekah. Jadi zakat, infak, sedekah harus kita tunaikan, dan ini memerlukan kesadaran kita, kejujuran kita, karena tidak semua harus ditagih. Tapi kalau orang memang tidak mau, meskipun ditagih, dia tetap tidak mau mengeluarkan. Tapi orang yang punya kesadaran karena dorongan keimanan, bukti keimanan, meskipun tidak ada yang menagih, dia akan mengeluarkan dengan senang hati. Ingin pahala yang dia dapat, ingin ridho Allah yang dia peroleh, sehingga apabila harta kita zakatkan, infakkan, sedekahkan, harta kita itu memberi manfaat tidak hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Tidak hanya maslahat untuk kehidupan kita di dunia ini, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita punya kesadaran yang besar untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.